Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi teknik komputer dan jaringan dasar. Nah, oke, untuk materi hari ini kita akan membahas yaitu pengujian perakitan pada komputer. Jadi kemarin kalau sudah melakukan perakitan, nah sekarang kita akan melakukan pengujian, ya. Jadi setelah dirakit, kemudian kita uji apakah hasil dari perakitan itu sudah benar atau belum. Nah, untuk melakukan pengujian ada beberapa tahap-tahapan yang harus diketahui, ya. Untuk itu silakan disimak dengan baik materi untuk hari ini. Oke, langsung saja kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengetahui cara pengujian komputer, kemudian memahami langkah-langkah pengujian komputer, dan menerapkan pengujian komputer itu sendiri. Yang pertama, pengujian setelah merakit. Nah, ada pengujian setelah merakit. Jadi setelah CPU itu dirakit dengan benar dan selesai, maka perlu kita uji. Nah, itu ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, yaitu caranya adalah hidupkan monitor lalu unit sistemnya. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Jadi ketika dinyalakan, itu kamu harus memperhatikan tampilan monitor dan suara. Apakah layarnya sudah menyala atau mungkin ada suara-suara yang berbunyi saat kamu menyalakan CPU yang kita uji itu, ya. Kemudian yang kedua, bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi bip secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode bip. Nah, jadi ketika kamu menyalakan CPU yang kita uji itu, ya, kalau berhasil pengujiannya sukses, itu akan muncul nampak layar monitor akan keluar. Jadi proses kerja dari motherboard dan perangkat lain itu akan muncul di layar monitor. Namun jika terjadi blank atau mungkin monitornya tidak nampak apa-apa, tetap hitam atau tidak muncul sesuatu, itu berarti ada kesalahan pada perakitan. Nah, kesalahan perakitan biasanya diindikasi dengan bunyi bip pada CPU. Jadi akan berbunyi bip. Nah, bunyi bip itu sendiri punya kode-kode tertentu. Jadi kode tertentu itu menunjukkan kesalahan perangkat mana yang terjadi, ya. Kemudian nomor 3, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Nah, ini kalau tidak terjadi kesalahan, berarti kita bisa langsung masuk ke setupnya BIOS. Jadi kemarin kita sudah mengatur BIOS, ya, mengatur untuk instalasi program. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian yang keempat, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas harddisk dan boot sequence, ya. Jadi kita atur BIOS-nya, mungkin posisi BIOS-nya kalau masih default atau mungkin masih baru, kita sesuaikan dengan kondisi yang kita butuhkan, ya. Nah, kemudian setelah kita ubah settingan pada BIOS, sudah kita ubah, simpan perubahan setting itu dan keluar dari setup BIOS. Kemudian kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, yang seperti tadi saya bilang, kode bip. Apa itu kode bip pada BIOS? Kode bip merupakan hasil dari tes awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut POS, yaitu Power On Self Test, ya.
Nah, ini adalah tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan minimum sistem sebelum memulai sisa proses booting. Jadi ketika CPU dinyalakan, maka POS ini akan bekerja. Apakah hardware yang sudah kita pasang, sudah kita rakit itu sudah benar, ya? Nah, kalau tidak benar, maka POS akan memproses dan melakukan kode bip, yaitu bunyi bip. Nah, itu ya, itu maksudnya dari POS tadi. Nah, jenis bip pada BIOS itu banyak ya, dan juga ada artinya. Ya, di sini ada kode bip dari AMI BIOS, kemudian ada Award BIOS, ada Phonik BIOS, dan IBM BIOS. Nah, ini maksudnya apa? Ini ada jenis kode bip. Jadi miliknya AMI BIOS, kemudian Award BIOS, Phonik BIOS, dan IBM BIOS. Nah, kalau kamu pernah membuka BIOS, ketika kita menyalakan komputer, waktu praktek kemarin, kalau kamu masih ingat, kamu menekan tombol delete atau F2 atau ESC pada keyboard untuk masuk ke dalam sistem BIOS, ya. Nah, sistem BIOS itu pasti menampilkan settingan-settingan tertentu. Kalau kita amati di sini ada AMI BIOS, ada Award BIOS, Phonik BIOS, IBM BIOS. Nah, tampilan dari BIOS ini juga bermacam ya, tidak sama. Coba saya beri contoh ya, untuk misalnya BIOS AMI tadi, AMI BIOS. Bentar. Maaf, salah ketik. Nah, ini kalau kamu kemarin masih ingat, saat kita masuk ke BIOS pasti muncul settingan seperti ini ya. Nah, ini miliknya AMI BIOS, yaitu American Megatrend ya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini tampilan dari AMI BIOS. Kalau kita lihat di sini pasti tertulis copyright American Megatrend INC. Nah, ini miliknya AMI BIOS. Beda lagi dengan punyanya Award BIOS. Coba kita lihat punya Award BIOS. Nah, ini punya Award BIOS. Jadi pasti ada produsennya di sini. Copyright by Award Software. Nah, itu punyanya Award BIOS. Jadi setiap settingan pada BIOS itu berbeda-beda ya. Maksudnya berbeda itu adalah tampilan pada BIOSnya. Jadi kita harus mencari di mana posisi settingan yang akan kita tentukan. Misalnya mau menentukan booting BIOSnya. Nah, setiap jenis BIOS miliknya Award, AMI, atau mungkin Phonik BIOS ya. Coba kita lihat Phonik BIOS. Itu memiliki tempat yang berbeda-beda. Nah, ini miliknya Phonik BIOS ya. Memiliki tempat dan tampilan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya adalah sama saja. Ini milik Phonik. Terus terakhir milik IBM, coba kita lihat. Nah, ini milik IBM ya. Nah, jadi tampilannya pasti berbeda-beda. Kita harus tahu di mana letak settingan yang akan kita tentukan. Itu tentang jenis BIOS. Kita lanjut. Nah, kita bahas satu persatu kode bip dan artinya pada BIOS-BIOS tadi ya. Mulai dari Award, AMI, kemudian Phonik, dan IBM ya. Yang pertama ada bip kode dari Award BIOS. Nah, kita lihat untuk satu bip pendek itu menandakan atau mengartikan bahwa PC dalam keadaan baik. Jadi satu bip pendek itu biasanya berbunyi tit, itu aja ya. Nah, kalau kamu kemarin saat praktek pernah mendengar bunyi tit pada CPU ketika nyala, itu berarti PC dalam keadaan baik. Jadi ini milik Award BIOS ya, miliknya Award BIOS. Jadi untuk AMI BIOS atau mungkin Phonik BIOS nanti beda lagi ya, berbeda-beda. Nah, ini miliknya Award BIOS itu kalau berbunyi tit pendek, bip satu pendek, itu PC dalam keadaan baik, jadi normal. Kemudian satu bip panjang itu ada problem di memori. Jadi satu bip panjang itu maksudnya berbunyi panjang. Tit. Nah, itu berarti ada memori yang bermasalah. Nanti layarnya juga tidak akan tampil ya. Mungkin hanya blank hitam saja. Kemudian ada satu bip panjang, dua bip pendek.
ya. Jadi tit tit tit. Nah, itu namanya ada kerusakan di modul DRAM parity. Nah, kemudian ada 1 bit panjang, 3 bit pendek. Itu kerusakan di bagian VGA atau grafiknya. Jadi kalau ada grafik yang eksternal, mungkin ada yang bermasalah, mungkin kotor atau bagaimana. Kemudian bit terus menerus, ini kerusakan di modul memori atau memori video. Nah, ini ya, ini jenis-jenis kode bit yang ada pada award BIOS. Kemudian kita lihat pada bit AMI BIOS ya. Nah, kalau tadi pada award BIOS, ini pada jenis AMI BIOS. Ini juga beda lagi. 1 bit pendek itu berarti menandakan DRAM gagal merefresh. Kemudian 2 bit pendek, sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM parity atau sistem memori. Kemudian 3 bit pendek, BIOS gagal mengakses memori. Kemudian ada 4 bit pendek, timer pada sistem gagal bekerja. Kemudian 5 bit pendek, motherboard tidak dapat menjalankan prosesor. Ini. Kemudian yang keenam, yaitu 6 bit pendek, controller pada keyboard tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi keyboardnya tidak bisa terhubung atau tidak terkoneksi. Nah, ini jenis-jenis award BIOS, AMI BIOS ya. Berbeda dengan yang tadi ya, untuk award BIOS. Kita lanjut ke bit pada AMI BIOS. AMI BIOS memiliki kode bit juga yang berbeda ya dengan yang lain tadi. 7 bit pendek itu menandakan video mode error. Kemudian 8 bit pendek, tes memori VGA-nya gagal. 9 bit pendek, checksum error ROM BIOS bermasalah. Kemudian 10 bit pendek, CMOS shutdown read atau read mengalami error. Kemudian 11 bit pendek, cache memorinya error. 1 bit panjang, 3 bit pendek, konvensional atau extended memory rusak. 1 bit panjang, 8 bit pendek, tes tampilan gambar gagal. Nah, ini berbeda-beda ya. Ini sedikit rumit untuk AMI BIOS. Kemudian pada bit kode Phoenix BIOS. Nah, ini ya. 1141 kesalahan cache level 2. Nah, ini kamu bisa baca sendiri nanti untuk kode-kode yang ada di sini. Jadi setiap kode pada BIOS dengan versi yang berbeda itu juga kode bitnya juga berbeda-beda ya. Ingat, kode bit itu adalah bunyi pada motherboard ya. Jadi motherboard itu bisa berbunyi ketika ada kerusakan atau mungkin bertanda normal ya. Tapi kebanyakan berbunyi itu adalah tanda kerusakan. Kebanyakan bukan kerusakan ya, tapi ada kesalahan pada motherboard. Kalau kerusakan mungkin skala kecil. Jadi mungkin motherboardnya sudah lama. Kalau motherboard baru, ya kemungkinan besar hanya kesalahan saat pemasangan. Ini kode bit pada Phoenix BIOS. Kemudian pada IBM ini juga sendiri lagi ya. IBM memiliki kode yang berbeda dengan kode yang lain. Nah, nanti kamu bisa baca sendiri atau kamu cari di internet juga banyak ini. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Pengecekan perangkat input, proses output, dan media penyimpanan pada BIOS. Nah, perangkat input itu meliputi keyboard dan mouse. Apabila keyboard mengalami masalah, akan ada konfirmasi pada layar pos. Keyboard error atau not detect, atau kita tidak bisa menekan tombol. Nah, untuk masuk ke menu BIOS. Bila hal tersebut terjadi, maka bisa dipastikan keyboard rusak atau pemasangan terminal keyboard kurang tepat. Jadi saat kita mencolokkan keyboard itu diperhatikan dengan benar ya, portnya sudah benar atau belum. Karena kalau salah sedikit nanti pada BIOS tidak bisa memproses, akhirnya keyboardnya tidak bisa ditekan. Ya, kita tidak bisa masuk ke settingan kalau keyboard itu tidak terhubung. Nah, lihat ini contoh keyboard error. Ada peringatan pada pos atau layar tampak tertulis keyboard error. Ini berarti ada masukan atau port yang tidak pas atau mungkin saat mencolokkan tidak benar. Oke. Kemudian perangkat proses ya. Perangkat proses
Ini pengecekan perangkat proses pada BIOS biasanya berjalan secara otomatis pada waktu POS mulai bekerja. Apabila ada kesalahan perangkat, hasilnya akan ditampilkan pada monitor. Seperti contoh berikut ini. Nah, ini ya. Ini kita lihat dari atas, BIOS manufaktur, yaitu BIOSnya milik siapa? Itu milik Awad BIOS ya, Awad modular BIOS. Nah, itu manufakturnya. Kemudian bawahnya ada keterangan CPU-nya. Kemudian ada memori, tertulis berapa di situ. Nah, itu tertulis angka-angka di situ. Kemudian ada hard drive atau hard disk. Mereknya hard disk akan terbaca, kemudian tipe serinya juga akan terbaca. Kemudian yang paling bawah ada hard drive atau DVD RW, yaitu media optical drive. Itu juga akan terbaca merek dan jenis tipenya juga. Ini akan terbaca pada saat kita menyalakan CPU dan akan nampak layar monitornya. Kemudian perangkat output pada BIOS adalah monitor. Apabila gambar tidak tampil pada monitor, berarti ada kesalahan pada pemasangan VGA atau memori atau monitor itu sendiri yang rusak. Ya. Jadi saat kita nyalakan, pasti monitor akan memproses. Kalau benar akan menampilkan layar. Kalau salah berarti akan blank. Itu nanti menandakan ada kerusakan atau mungkin perangkat yang tidak benar saat memasang. Oke, ini saja untuk pembahasan di video kali ini ya. Terima kasih. Untuk tugas pada video kali ini, silakan kalian cari permasalahan yang terjadi pada komputer sebanyak 10 permasalahan beserta solusinya. Ya, silakan kamu mencari dulu, kemudian bisa diketik atau mungkin buat file ya. Nanti dikirim ke link yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.